Bab 717 Kekuatan Serigala Harimau. Kakak Grey, saya tidak bisa berkata-kata lagi. Dan Dilly membuka mulutnya lama sebelum mengucapkan kalimat seperti itu. Kalau begitu jangan membicarakannya, cepat dan lakukan sesuatu. Grey Z berkata, jagalah dia dengan baik. Nomor 5 akan selalu mengikutimu. Ya. Nomor 5 langsung mengangguk. Segera, Grey Z menoleh, melihat keluar pintu, dan menyipitkan matanya. Sebelum langit benar-benar gelap, sesuatu yang tidak memiliki pemikiran yang baik akan datang. Karena mereka datang ke sini, jangan biarkan pergi. Pada saat ini, sekelompok orang datang dari segala arah, dengan kekerasan, dan wajah mereka garang dan jahat, seperti roh jahat. Cepat, cepat, jangan biarkan mereka lari. Mereka ada di sini. Aku mendengar mereka dengan jelas. Robek kertasnya ketika kalian melihatnya. Sedangkan untuk kedua orang itu, kita memotong tangan dan kaki mereka dan melemparkannya ke kota. Masuk ke dalam selokan bau. Hanya dalam beberapa menit, kantor Syam sudah dikerumuni orang. Ada ratusan orang di dalam dan di luar. Orang-orang di sekitar ketakutan ketika mereka melihatnya dari jauh, mereka tidak berani mendekat. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana bisa begitu banyak orang diberangkatkan. Mereka tidak tahu siapa mereka, tapi itu pasti akan menjadi sesuatu buruk. Beberapa orang dengan wajah mengerikan masuk. Salah satu dari mereka berteriak, orang-orang Syam keluar sekarang. Tidak ada yang memperdulikan dia. Jika kita tidak keluar, kami akan segera masuk. Ketika waktunya tiba. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Grey Z mengambil langkah dan berjalan keluar, berdiri di pintu, mengamati sekeliling, matanya dingin. Pria itu segera mengeluarkan ponselnya, melihat foto tiba-tiba menunjuk ke Grey, dia orangnya. Tangkap dia. Serang. Jangan biarkan dia pergi. Perintahnya. Tiba-tiba sekelompok orang mengerumuni dan mengangkat tongkat mereka, dengan ganas. Grey Z tidak memperhatikannya. Brother Zen di belakangnya membawa kursi dan meletakkannya di belakang Grey Z. Grey Z duduk perlahan, menatap orang yang berteriak dengan keras dan ingin segera menangkapnya. Zen, jika kamu ingin namamu bergema di utara, ayo mulai hari ini. Ya, dengan teriakan nyaring, bukan hanya Brother Zen saja. Dalam sekejap, lebih dari 20 orang tiba-tiba muncul di belakang Grey Z, dan kemudian, seperti serigala dan harimau, meraung dan bergegas keluar. Lebih dari 20 orang maju ke ratusan orang, dan ratusan orang itu langsung merasakan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah yang bergegas ke arah mereka itu sama sekali bukan orang, tapi sekelompok serigala dan harimau, ganas dan gila. Bunuh mereka. Pemimpin itu meraung, dan segera mencabut belati dari pinggangnya, matanya berkedip dingin, menatap Grey Z. Dia tahu bahwa kehidupan Grey Z tidak boleh diselamatkan. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk datang ke Grey Z. Boom! Pukulan pertama. Saudara Zen meledak, memukul dada seseorang secara langsung, tulangnya patah. Tubuh orang itu terbang disertai teriakan, membuka mulutnya dan menyemburkan darah, dan langsung tidak ada reaksi. Di kerumunan ada keheningan sesaat. Tiba-tiba, terdengar jeritan, seperti kumpulan hantu, dan mereka tidak pernah berhenti. Brother Zen dan yang lainnya,
Seperti serigala ke dalam kawanan, pukulan demi pukulan, tak terkalahkan. Beberapa pemimpin hanya bisa melihat orangnya sendiri. Satu persatu, mereka terbang, menghantam tanah dengan keras, dan kemudian pingsan sepenuhnya. Adegan itu terlalu menakutkan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, di tanah kecuali bos lingkaran bawah tanah terkemuka, tidak ada yang bisa berdiri, dan mereka dipukuli sampai pingsan. Kurang dari semenit, kamu, orang-orang yang memimpin, tidak berani melangkah maju, hanya memegang belati. Dia menonton sambil gemetar, "Jangan datang. Jangan ke sini." Kakak Zen mengabaikannya, matanya masih dingin. Dia berjalan langsung ke orang itu, "Beraninya kamu. Kamu, jangan paksa aku." Sebelum orang itu bisa bereaksi, Brother Zen menyambar belati, merampasnya, dan menusuknya langsung ke pahanya. Bab 718. Ah, dia berteriak, menusuk hati. Saudara Zen mendengus, tidak sopan, dan mengguncang pergelangan tangannya. Belati itu dengan cepat memutuskan otot paha pria besar itu, dan darah berceceran tiba-tiba. "Pergi." Dia menendang dengan keras secara langsung lebih dari 10 meter, dan tergelincir di tanah selama beberapa meter sebelum dia berhenti. Wajahnya tertutup tanah, dan dia tidak bisa berkata-kata. Ratusan orang semuanya roboh sebelum bisa menyentuh Grey Z. Ketakutan menenggelamkan mereka secara instan. Saudara Zen dan sekelompok orang berdiri di sana, seperti sekelompok serigala dan harimau, sangat kuat. Grey Z masih duduk di kursi, menyipitkan mata, dan melirik orang-orang yang jatuh ke tanah. "Lenyapkan lingkaran bawah tanah di Jindex malam ini, aku ingin mereka semua hilang." Hah! Kakak Zen dan yang lainnya segera menghilang. Jatuh ke tanah, masih ada beberapa orang yang sadar, ketakutan di mata mereka menjadi lebih kuat, sorot mata Grey Z seperti iblis yang mengerikan. Dia ingin membersihkan seluruh lingkaran bawah tanah di kota Jindex. Siapa dia? Apa dia tidak tahu kalau di balik kota utara ini, ada 6 keluarga dengan nama keluarga besar? Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. 6 keluarga ini dianggap keluarga besar kelas 2. "Kamu sedang bermain api," seseorang bergumam, "kamu sedang mencari kematian." Grey Z bahkan tidak melihatnya. Malam berangsur-angsur tenggelam. Tidak ada yang tahu bahwa sekelompok serigala telah menghilang di malam yang gelap, dan mereka menyapu kemanapun mereka pergi, kuat dan menakutkan. Bang! Brother Zen meledak dengan tangan besinya, dan dalam sekejap, seorang pria bertubuh besar terbunuh seketika, memecahkan meja dan kursi, dan jatuh ke tanah tanpa suara. "Sebagai pelaku kriminal, kamu pantas dibunuh." Di depan mayat itu, bukti kriminal dijatuhkan, dan Zen tidak menoleh, langsung pergi. Pada saat yang sama, adegan ini terjadi di seluruh lingkaran bawah tanah kota Jindex. Pembersihan yang kuat membuat seluruh lingkaran bawah tanah kota Jindex terlihat seperti gempa bumi besar. Saat ini, itu masih di kantor Van Luigi. Keenam orang tersebut tidak berani pergi kemana-mana. Mereka hanya bisa menunggu berita di sini. Mereka tidak akan berani gegabah jika tidak mendapatkan kembali dokumen persetujuan peninjauan dan menginjak-injak Syam sampai mati. Kenapa kita belum dengar? Hanya 2 orang, butuh waktu lama begini. Mereka mungkin akan menginjak-injak seluruh keluarga Syam sampai mati untuk menghindari masalah di masa depan.
Telepon untuk menanyakan situasinya. Aku ada firasat buruk. Beberapa orang mengerutkan kening, merasa sedikit gugup. Mereka belum pernah merasa seperti ini sebelumnya, tetapi tampaknya sulit untuk menenangkan diri malam ini. Jao Hansen segera menelepon, tetapi tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Wajahnya menjadi sedikit jelek, dia menatap kelima orang lainnya, tidak berbicara, dan terus menelpon yang kedua kalinya, tetapi tetap tidak ada yang menjawab. Wajah keenam orang itu menjadi pucat, detak jantung mereka semakin cepat, dan mereka menjadi lebih terganggu. Ada nomor telepon orang lain, saya akan meneleponnya lagi. Jao Hansen menarik napas dalam-dalam, apelnya meluncur ke atas dan ke bawah, suaranya sepertinya menjadi sedikit serak. Dia segera memutar nomornya, dan setelah beberapa saat teleponnya terhubung. Apakah Anda mencari saya? Suara Grey Z datang melalui telepon. Ini Grey Z. Wajah Jao Hansen tiba-tiba menjadi pucat. Bagaimana ponsel ini bisa berada di tangan Grey Z? Mustahil. Sangat tidak mungkin. Mereka memanggil begitu banyak orang untuk pergi, dan mereka semua kejam. Grey Z pasti sudah lama dipukuli sampai mati, jadi bagaimana mungkin dia masih berbicara pada dirinya? Jari-jari Jao Hansen sedikit bergetar, kamu, bagaimana mungkin kamu? Tentu saja ini aku, orang yang kamu cari ada di bawah kakiku sekarang. Grey Z berkata dengan ringan, oh, dia sepertinya tidak bisa berkata-kata. Telinga Jao Hansen tiba-tiba terkejut, langsung berdengung. Van Luigi, yang duduk di sebelahnya, sepertinya dipaku di sana, tidak bisa bergerak, dan wajah mereka menjadi pucat. Orang-orang yang mereka kirim sekarang berada di bawah kaki Grey Z. Dan Grey Z aman dan sehat. Saya pikir Anda benar-benar idiot. Sekarang tampaknya Anda tidak takut mati. Anda sangat berani datang kepada saya. Grey Z mendengus, kalau begitu, saya akan memberi Anda hadiah. Bab 719. Siapa musuh? Setelah berbicara, Grey Z menutup telepon. Udara di kantor langsung turun ke titik beku, dan hampir membeku. Jao Hansen dan yang lainnya merasa tenggorokan mereka terjepit, dan bahkan bernapas menjadi sangat sulit. Dia, apa yang ingin dia lakukan? Van Luigi ketakutan. Dia sangat ketakutan. Setelah menunggu semalaman, alih-alih menunggu berita bahwa Grey Z diinjak-injak sampai mati, malah Grey Z memberikan kata-kata yang menakutkan. Pada saat ini, pikirannya penuh ketakutan ditampar oleh Grey Z. Orang itu sama sekali bukan manusia. Dia menakut-nakuti kita. Seseorang berkata, mulutnya masih kuat, tetapi suaranya gemetar. Ini adalah kota Jindex, markas kita, apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada. Dia hanya sendirian. Kita masih memiliki banyak orang. Katakan pada orang-orang ini untuk menginjak-injak Syam sampai mati. Suara beberapa orang semakin keras, tidak tahu apakah mereka sedang menghibur diri sendiri atau orang lain. Sebelum Jao Hansen datang untuk berbicara dengan tergesa-gesa, telepon berdering. Dia melihat nomor itu, jantungnya berdetak tiba-tiba, dan terhubung dengan cepat. Apa? Setelah mendengar kalimat pertama, Jao Hansen berdiri. Dia lupa memegang kacamatanya dan langsung jatuh ke tanah dengan sekejap dan pecah. Tidak mungkin. Teriaknya, jiwanya ketakutan, suaranya tajam, seperti hantu.
Tetapi telepon segera menutup. Zhao Hansen berteriak beberapa kali, tetapi tidak ada tanggapan. Apa yang terjadi? Ada apa? Katakan. Ada apa? Van Luigi panik, dan mereka semua berdiri dan menatap Zhao Hansen ketakutan. Ekspresi wajah Zhao Hansen bahkan lebih biru daripada orang mati di rumah. Tidak, bibir Zhao Hansen gemetar, kakinya melunak, dan dia jatuh langsung ke sofa, semuanya hilang. Seluruh lingkaran bawah tanah kota Jindex telah hilang. Dia telah selesai, begitu pula 5 lainnya secara pribadi. Mereka merasa benar-benar bodoh dan bahkan tidak bisa berbicara. Mereka juga baru saja mengatakan bahwa mereka ingin lebih banyak orang berurusan dengan Syam, benar-benar menginjak-injak Syam sampai mati, dan menarik kembali ketentuan persetujuan. Yang bisa mereka gunakan hanyalah orang-orang di lingkaran bawah tanah, tapi sekarang, seluruh lingkaran bawah tanah di kota Jindex hilang. Hanya dalam semalam, tidak lebih. Syam ini sangat menakutkan. Cepat, cepat beritahu keluarga. Zhao Hansen bereaksi. Jika hal sebesar itu terjadi, mereka pasti sudah mati, tetapi jika mereka tidak memberitahu keluarga tepat waktu, 6 keluarga di belakang mereka akan rugi lebih banyak dan keluarga mereka akan hancur. Dia segera mengangkat telepon. Dan pada saat itu, pintu kantor dibuka. Beberapa pria dengan wajah tenang masuk, melihat tanda di seragam mereka. Telapak tangan Zhao Hansen tiba-tiba berkeringat dingin. Dia membentak. Telepon jatuh ke tanah dan patah menjadi 2. Seseorang melaporkan kalian. Buktinya lengkap. Ikutlah dengan kami. Kamu tidak bisa menangkap kami. Kamu tidak bisa. Aku dari keluarga besar. Aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menemui hari ini. Tidak pernah berpikir bahwa seseorang benar-benar berani mengganggu mereka. Itu hanya 1 hari, dan takdir mereka telah ditulis sepenuhnya. Bahkan, mereka tidak sempat memberitahu keluarga besar di belakang mereka. Dalam sekejap kantor itu benar-benar kosong. Dalam semalam, lingkaran bawah tanah kota Jindex benar-benar kosong, seolah-olah dunia telah menguap mengejutkan seluruh kota Jindex. Tidak ada yang menyangka hal seperti ini akan terjadi, yang bahkan lebih luar biasa daripada menyapu kota Hellox City. Sebelum mereka dapat bereaksi, berita lain datang dari kota Jindex. 6 departemen yang bertanggung jawab atas ketentuan persetujuan masuk diselidiki. Itu adalah seseorang dari utara yang datang secara langsung dan membawa orang itu pergi pagi-pagi sekali. Belum ada kabar sejauh ini. Ini adalah gempa bumi yang dahsyat dan membuat kulit kepala mati rasa. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada akhirnya, tidak ada yang tahu siapa yang membuat kota Jindex hancur. 6 keluarga besar yang mengendalikan kota Jindex semuanya panik. Hal semacam ini tidak pernah terjadi sekali dalam beberapa dekade. Apakah ada berita? Siapa yang melakukannya? Apa kau tidak tahu? Apa kau idiot? 6 orang telah dibawa pergi, dan kau tidak tahu sekarang. Terus periksa untukku. Siapa itu? Berani berurusan dengan kami berenam keluarga besar, kita harus mencari tahu. Petik 2. Lingkaran atas tanah di kota Jindex berguncang bersamaan dengan lingkaran bawah tanah. Siapa yang punya andil sebesar itu? Apakah itu keluarga kaya teratas?